Salam, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kami ingin mengajak ibu-ibu SPPAR sekawasan Resort GKE Tamiang Layang untuk bersama-sama beribadah. Kami akan memandu dari Gereja Palanungkai Jemaat GKE Tamiang Layang ini, dan ibu-ibu akan mengikutinya dari rumahnya masing-masing. Berhubung kita masih mengalami pandemi COVID-19 ini yang masih belum berhenti sampai dengan saat ini. Bulan ini seyogianya kita beribadah bersama 24 SPPAR Jemaat, yaitu di SPPAR Jemaat GKE Ebaraya. Tetapi pada saat ini kita akan bersama-sama di tempat ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berterima kasih kepada Ibu Pendeta Widya Kalalana STH karena beliau nanti yang akan melayani kita dalam potom salam, pelayanan firman Tuhan, doa syafaat dan berkat Tuhan. Kemudian kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan pengurus Kapipar yang hari ini hadir, Ibu Santi dan Ibu Nini Hayati, saya sendiri, Ibu Hewumiati, dan terima kasih kami pula kepada rekan-rekan pengurus SPPAR Jemaat GKE Ebaraya, dalam hal ini ada Ibu Letriani sebagai Ketua SPPAR Jemaat GKE Ebaraya, dan juga Ibu Tayai yang bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk memandu kegiatan ibadah kita sore hari ini. Kami berterima kasih selalu kepada kameramen yang dengan setia meliput kegiatan ibadah Kapipar di setiap bulannya. Tidak henti-hentinya beliau meluangkan waktu sekaligus sebagai editor sehingga kegiatan ibadah Kapipar ini bisa ditayang dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih kami juga kepada Pak Erwin yang selalu mendampingi kita sebagai organis walaupun di tengah-tengah kesibukan beliau. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memasuki ibadah ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali peribadatan kita ini dengan menyanyikan himne Kapipar yang kita nyanyikan 2 kali. Laksanakan tri panggilan gereja.
Kita mengawali ibadah pada saat ini, kita tahbiskan di dalam khotbah dan salam. Pertolongan atas kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Ibu-ibu disilahkan duduk kembali. Sebelum kita memasuki doa syukur dan pembacaan Alkitab, baiklah ibu-ibu, kita semua akan memuji nama Tuhan dengan memakai nyanyikanlah kidung baru nomor 17, Agunglah Kasih Allahku, bait pertama dan kedua. Ibu-ibu, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, segala hormat, puji juga syukur kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa, Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang begitu besar yang mengasihi kehidupan kami, yang memberikan kami hingga pada saat ini napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah Kapiper bulan September tahun 2020 bersama dengan SPPer Jemaat GKE Ebaraya. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami begitu banyak dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, melewati pikiran, ucapan, tingkah laku dan perbuatan kami. Pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kami memohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, menghapuskan pelanggaran kami, menyucikan kehidupan kami,
agar kami layak untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah kami pengurus KPIPER GKE Tamiang Layang dalam melaksanakan tugas. Engkau senantiasa memberikan kami kemampuan, akal budi, kebijaksanaan, sehingga kami boleh melaksanakan pelayanan dengan baik. Dan kami senantiasa Tuhan hidup menjadi terang di tengah-tengah dunia ini Bapa. Demikian juga kepada pengurus SPIPER Jemaat dan anggota-anggotanya, Kau terus menyertai kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berduka Engkau hiburkan, yang dalam permasalahan Tuhan Engkau senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik, agar semua yang kami hadapi dapat kami senantiasa selesaikan berkat pertolongan daripada Engkau. Bapa di sorga, di tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, meskipun kami tidak dapat seperti biasa untuk beribadah, berkumpul dengan 24 SPIPER Jemaat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan dengan ibadah seperti ini, Kau terus menolong kami Tuhan, menyatukan hati kami Tuhan, agar kami senantiasa Tuhan selalu berkomitmen dalam pelayanan kami Tuhan. Kami senantiasa dikobarkan sehati, sepikir, sejiwa di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami senantiasa dimampukan untuk melayani sesama kami, dan kami senantiasa dikuatkan dalam masa pandemi ini. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa Tuhan dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Biarlah kami senantiasa Tuhan bukan sebagai pendengar saja, tapi kami senantiasa boleh melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, segala hormat, puji, syukur kami naikkan hanya kepada Engkau saja Tuhan, Allah yang hidup, yang senantiasa Tuhan kami sembah dan puji, dan kami agungkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-41. Dibawa perikop ke Antiokhia di Pisidia. Kami akan membacakan setiap ayat-ayat yang genap dan ibu-ibu membacakan ayat yang ganjil. Kita bersama-sama membaca. Saya baca mulai dari ayat yang ke-32. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi kepada kita, keturunan mereka dengan membagikan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah dikuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengkat dan ringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dia lah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Salam, ibu-ibu dan kaum perempuan yang diberkati dalam nama Tuhan. Kita akan bersama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita bersama-sama pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita bersama sehati di dalam doa kita berdoa. Ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus Engkau bersabda bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Biarlah pada saat ini Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu ya Tuhan, dan perlengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, baik kami yang boleh mendengar dan merenungkannya, pun hamba-Mu yang memberitakan firman kebenaran ini. Dan kami boleh mempersiapkan diri kami di dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu kaum perempuan yang diberkati di dalam nama Tuhan, mengawali perenungan kita pada hari ini, saya hendak menyampaikan kesaksian singkat mengenai perjalanan kehidupan di dalam dunia ini. Kita semua adalah manusia biasa. Sekuat-kuatnya kita, segagah-gagahnya kita tetap lemah dan terbatas. Termasuk juga kami sebagai seorang pendeta. Suatu waktu kami menghadapi pergumulan yang menurut kami secara manusia cukup berat. Dan pergumulan itu terus kami bawa dalam doa, dalam permohonan, dalam pengharapan kepada Tuhan. Namun doa pengharapan itu tidak juga dijawab oleh Tuhan. Pada satu ketika kami membuka media sosial, kemudian membaca satu kalimat, kalimatnya sangat pendek, tetapi itu sangat memberkati ketika menghadapi pergumulan semacam ini. Kalimatnya seperti ini, ibu-ibu yang diberkati dalam nama Tuhan. Yesus sanggup untuk tenangkan badai. Namun, jika badai itu ia biarkan mengamuk, maka ia akan tenangkan dirimu. Jadi kalimat ini pendek tetapi ini sangat memberkati di saat pergumulan itu dihadapi. Mengapa demikian? Memang kadangkala ketika kita menghadapi suatu pergumulan, persoalan di dalam hidup ini, kita ingin pergumulan itu cepat untuk diangkat oleh Tuhan. Kita ingin cepat dilepaskan oleh Tuhan. Dan kadangkala kita kurang sabar. Kita ingin keadaan di luar kita, pergumulan itu segera lepas, segera diangkat daripada kita. Dan tanpa kita sadari sebenarnya, bahwa kadangkala Tuhan membiarkan badai itu mengamuk dalam hidup kita, meskipun kita yakin Ia punya kuasa untuk mengangkatnya, untuk menghilangkannya dari hidup kita. Namun ketika badai itu dibiarkannya tetap mengamuk dalam hidup kita, sebenarnya Ia bukan berarti tidak bekerja, melainkan Ia sedang bekerja pada saat itu. Ia saat itu bukan tenangkan badai, tetapi justru Ia hendak tenangkan diri kita. Sebab pada akhirnya, bahwa persoalan itu memang akan silih berganti datang dalam hidup ini. Setiap kita, bahkan kami sebagai seorang pendeta, pergumulan satu selesai, pada waktu yang lain pergumulan yang lain akan datang. Tetapi satu hal yang paling penting adalah ketika menghadapi pergumulan, dari kalimat yang sangat memberkati ini saya banyak belajar, banyak diberkati olehnya, bahwa yang paling penting adalah apa yang ada di dalam diri kita. Damai sejahtera dan tenang yang ada dalam diri kita untuk boleh menghadapi silih berganti pergumulan persoalan dalam hidup ini. Sebab itu pada hari ini, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengangkat tema perenungan pada saat ini adalah Salom dalam hati. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat menarik yang pernah saya alami, bahwa memang salom dari dalam diri, salom dari dalam hati itu yang paling penting. Damai sejahtera dalam diri ini untuk menghadapi suka duka di dalam hidup ini. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, kaum perempuan yang diberkati dalam nama Tuhan,
Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-41 yang sudah dibacakan tadi dalam perikop ke Antioquia di Pisidia. Diceritakan dalam nas ini adalah saat itu Paulus dan rekan sekerjanya Barnabas sedang menyampaikan suatu khotbah pengajaran di Bait Allah yang ada di Antioquia. Yang di dalamnya ada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Allah. Dan kita tahu betul bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang sangat menantikan Mesias. Dan Mesias dalam doa, dalam pengharapan permohonan mereka adalah seperti Daud yang disampaikan di dalam ayat yang ke-36. Raja bagi Israel di zamannya, yang membawa Israel pada masa kejayaan, pada masa yang penuh dengan damai sejahtera. Inilah impian daripada orang-orang Yahudi di masanya, seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tekanan kehidupan. Terkhususnya pada saat ini tanah Palestina dijajah oleh bangsa Roma. Mereka ingin Mesias itu yang datang itu seorang raja berkuasa perkasa. Ia akan menghadirkan damai sejahtera dengan mengusir penjajah dari tanah Palestina dan menghadirkan Salom di tengah-tengah kehidupan di dalam segala hal. Namun apa yang menjadi jawaban doa orang-orang Yahudi pada saat itu? Siapa yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini menjadi Mesias? Berbanding terbalik sebenarnya dengan apa yang didoakan, apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Yesus, Mesias yang diutus Allah, bukan raja, tetapi orang yang bersahaja, orang yang sangat sederhana dalam pandangan manusia. Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi membebaskan mereka dari berbagai tekanan hidup dalam pengertian dari luar. Tetapi Mesias dalam pribadi Yesus Kristus dikatakan dalam ayat yang ke-38, ke-39, ia memang tidak mengusir penjajah dari tanah Palestina. Ia biarkan saja segala tekanan hidup itu terjadi dalam hidup ini. Apakah karena ia tidak berkuasa? Tidak. Apakah karena ia tidak peduli? Tidak. Apakah karena ia tidak bekerja? Tidak pula. Tetapi ia sungguh bekerja. Jika kita melihat di dalam ayat yang ke-38, ke-39, ia sungguh menunjukkan kuasanya dalam doa dan permohonan yang tiada henti disampaikan oleh umat. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan, saya akan baca dalam ayat yang ke-38, ke-39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kami peroleh dari hukum Musa. Inilah kuasa dan pekerjaannya. Bukan dari luar, tetapi dari dalam hati. Untuk memberitakan pembebasan. Untuk dikatakan mengampuni setiap dosa. Sehingga ada jaminan sejahtera. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan salom, bukan dari luar, tetapi dari dalam hati ini. Karena itulah yang sebenarnya yang sangat kita perlukan di tengah-tengah kehidupan ini. Kita tidak bisa mengubah kadangkala apa yang terjadi di luar diri kita. Tetapi kita bisa mengubah cara berpikir kita, cara kita menata hati kita bersama dengan kuasa Tuhan. Sehingga meskipun badai mengamuk di luar sana, jika ada salom di dalam hati, jika ada jaminan saya akan baik-baik saja, saya tidak akan hancur, keluarga saya tidak akan hancur oleh banyak pergumulan di luar sana. Sebab Tuhan menjamin kami. Dan ini, salom ini harus dirasakan di dalam hati kita. Percayalah sampai pada waktu Tuhan, segala tekanan, setiap pergumulan persoalan dalam hidup ini berlalu. Sesuai dengan cara dan waktunya yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi ibu-ibu yang diberkati, kaum perempuan yang senantiasa menikmati kasih dan setia Tuhan,
Berkenaan dengan bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini, kita bersama-sama boleh melihat keberadaan kita pada saat ini. Kita ada di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Sudah lebih dari setengah tahun kita tidak bisa beribadah terkhususnya seperti biasa. Dan seperti pada hari ini kita tetap hanya bisa beribadah secara online, tetapi kita percaya ini juga memberkati kita sekalian. Dan dalam doa pengharapan kita selalu berdoa supaya badai ini cepat berlalu. Tetapi ternyata sampai pada hari ini Tuhan ternyata tetap izinkan badai corona ini mengamuk dalam hidup kita. Tapi dari bagian firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudari, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menyapa kita. Yang paling penting adalah meskipun Tuhan tetap mengizinkan badai ini mengamuk, kita harus punya salom dalam hati. Ketenangan dan damai sejahtera menghadapi badai ini. Kita tahu ketika ada salom dalam hati kita, Tuhan bekerja, kita mengimani bahwa kita ada dalam jaminan Tuhan. Badai ini tidak akan menghancurkan kita. Sampai pada waktunya pasti akan berlalu sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Dan yang kedua juga, terkhususnya bagi kita kaum perempuan, kaum ibu-ibu, selaku ibu rumah tangga, selaku seorang istri dan ibu bagi anak-anak kita, kita ini juga tidak terlepas dari 1001 banyak satu persoalan, dari 1001 pergumulan dalam hidup ini. Silih berganti. Hari ini mungkin kita baik-baik saja, tetapi kita tidak tahu esok hari. Atau hari ini, ketika saudari sekalian menghadapi pergumulan, ingatlah bahwa pun doa pengharapan kita belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Bukan berarti kuasanya tidak sanggup untuk mengatasi persoalan dalam hidup kita yang terjadi saat ini. Tetapi ketika ia tetap biarkan badai, persoalan mengamuk dalam hidup kita di hari ini, ia sedang bekerja untuk menenangkan kita, untuk menghadirkan salom di dalam hati kita, untuk menjamin kita pasti akan selamat melewati badai sehebat apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sekalian. Oleh karena itu, kaum perempuan dan ibu-ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti menaikkan permohonan kepada Tuhan. Yakinlah salom di dalam hati akan Tuhan sediakan untuk menghadapi badai sebesar apapun dalam hidup ini, sampai pada waktunya kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari pada saat ini kita masuk sejenak di dalam saatnya yang teduh. Kita akan bersama tenangkan hati kita sebelum kita masuk di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Allah di tempat yang maha kudus, yang kami permuliakan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih akan firman Tuhan yang boleh diperkatakan di tengah-tengah kami pada saat ini. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti seorang bijaksana yang meletakkan rumahnya di atas batu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, hidup kami tetap teguh di dalam pertolongan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Allah kami. Saatnya Tuhan kami bawa dalam doa dan pengharapan kami, kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, yang saat ini ada di tengah-tengah badai virus corona ini. Kami mohon ya Tuhan penjagaan Tuhan, kami mohon pimpinan perlindungan Tuhan. Kami meyakini Tuhanlah kota benteng kami, kubu pertahanan kami yang teguh, tempat kami berlindung turun-temurun, dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya ya Tuhan, di tengah-tengah badai ini Tuhan akan terus bekerja dengan penuh kuasa Tuhan. Yang heran itu dalam hidup kami, yang terutama kami rindukan adalah untuk menghadirkan salom di dalam hati kami. Kami serahkan juga pada saat ini dalam doa terkhususnya Komisi Pelayanan Perempuan
Resort Tamiang Layang, seluruh pengurus, kemudian program-program yang sudah ditentukan, bahkan tantangan pelayanan di masa saat ini di tengah-tengah pandemi ini. Kami mohon diberkatilah sekalian ya Tuhan, supaya para pengurus tetap kuat sehat di dalam Tuhan, boleh melayani sebaik-baiknya di dalam pertolongan Tuhan. Program tetap terus boleh dilaksanakan sesuai dengan hikmat pengertian yang Tuhan tunjukkan bagi kami, hingga boleh melayani bahkan di tengah-tengah kesulitan virus corona ini. Nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan terus diagungkan, dan Komisi Pelayanan Perempuan tetap menjadi berkat di tengah-tengah kaum perempuan, terkhususnya sekawasan Resort Tamiang Layang ini. Diberkatilah SPPer sekawasan Resort Tamiang Layang, para pengurus bahkan juga program yang sudah ditentukan. Tetaplah bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati sekalian untuk membawa puji hormat bagi nama Tuhan. Diberkati Resort Tamiang Layang, jemaat sekawasan, supaya senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kuasa perkenanan Tuhan, dan biarlah jemaat Tuhan tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa juga pada saat ini terkhususnya bagi kami kaum perempuan dalam tugas dan tanggung jawab, terkhusus dalam keluarga bahkan pula di tengah-tengah jemaat dan gereja. Kami sebagai seorang ibu, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak kami. Kami mohon kesehatan, kekuatan, hikmat pengertian, cinta kasih dan kesabaran terus disediakan atas kami, sehingga kami sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi seisi rumah kami, bagi jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat ini. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa juga pada saatnya Tuhan bagi para perempuan yang dalam pergumulan perjuangan, dalam setiap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi pada saat ini, baik dalam persoalan pribadi, rumah tangga, dan di dalam segala hal. Kami mohon ya Tuhan, kami tetap menghadapinya dengan iman dan salam di dalam hati kami. Kami percaya segala perkara sanggup kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Sampai pada waktu Tuhan, kami yakin bahwa tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan datang dalam hidup kami untuk melepaskan kami, memberikan jalan keluar, menjadikan kami pemenang di dalam hidup ini. Kami berdoa juga bagi sekalian kaum perempuan yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran pun pertambahan usia pernikahan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun panjang umur, selamat berbahagia, tetap boleh menerima sehat kuat di dalam Tuhan, menerima karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Kami dukung dalam doa sekalian orang sakit untuk dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terkhususnya sekalian orang yang terinfeksi virus corona ini Tuhan, berikan semangat, berikan damai sejahtera. Kami percaya bahwa hati yang gembira adalah obat, dan kami yakin ada pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga bagi para medis yang terus bekerja, terus merawat, terus melayani sebagai pahlawan kemanusiaan kami di saat ini. Berikan pula mereka semangat, sehat kuat dan perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Kami dukung saat ini dalam doa bagi yang berduka cita untuk dihiburkan oleh Tuhan, para janda untuk senantiasa beroleh kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, tetap mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Kami berdoa bagi kaum perempuan yang memasuki usia indah, tetap bersemangat di dalam Tuhan, menerima sehat kuat, tetap berbuah dan segar untuk hormat mulia bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah kami. Kami serahkan juga pada saat ini setiap harapan, cita-cita, pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Hari esok kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan selidiki segala sesuatunya. Dan apapun yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami yakin sungguh amat baik, teramat baik Tuhan sediakan dalam hidup ini. Terima kasih ya Allah kami. Kami serahkan juga pada saat ini pasangan hidup kami, anak-anak yang kami kasihi. Kami percaya mereka semua ada dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Hidup mereka menerima berkat, tiap berkat daripada Allah. Allah kami dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sembah adalah Tuhan Immanuel, yang menyertai kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami ada.
Dan selanjutnya kehidupan kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih ya Allah kami. Inilah doa dan pengharapan kami pada saat ini, yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk persembahan silahkan ibu-ibu memasukkan ke dalam amplop agar dapat diserahkan kepada bendahara SPPR di jemaatnya masing-masing. Nas pengantar diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat kepada kita, diiringi dengan nyanyikan kidung baru nomor 199 bait 1 dan bait yang kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Pengorbanan
kita bersama bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara dalam kemuliaan yang kekal, akan memperlengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Kapipar Resort GKE Tamiang Layang telah selesai. Sampai berjumpa kembali di SPPAR Jemaat GKE Katambung pada bulan Oktober mendatang. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.